Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah pertama unsur-unsur pengajaran efektif selain pelajaran yang baik atau pengajaran yang baik. Yang dimaksud di sini adalah bahwa pengajaran yang efektif unsurnya itu tidak hanya pengajaran yang baik saja, tetapi memiliki unsur yang lain yang menyebabkan itu pengajaran menjadi efektif. Di dalam subbab yang pertama ini ada model pembelajaran sekolah Carroll dan KIT. Di sini Carroll berpendapat bahwa pembelajaran yang baik itu dilihat dari segi manajemen waktu, sumber informasi, dan kegiatan pembelajaran yang memastikan siswa. Di sini juga Carroll lebih menekankan kepada waktu. Jika waktu yang lebih banyak digunakan untuk belajar, pembelajaran tersebut akan jauh lebih efektif. Kemudian Slavin juga menguraikan unsur model KIT, yaitu Q-nya quality, E-nya appropriateness, I-nya itu intensif, dan T-nya itu time. Untuk quality sendiri adalah mutu pengajaran. Mutu pengajaran itu sendiri sejauh mana penyajian informasi mampu membantu siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian ada appropriateness yang mana itu adalah ketepatan, tingkat pengajaran yang tepat. Di sini sejauh mana guru dapat memastikan bahwa siswa siap untuk menerima pelajaran yang baru. Selanjutnya, insentif, yaitu sejauh mana guru memastikan bahwa siswa itu termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan lebih dalam mempelajari bahan ajar yang telah disampaikan kepada siswa. Nah, selanjutnya itu time, waktu, yaitu sejauh mana guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk belajar. Oke, adapun strategi untuk mengakomodasi perbedaan pencapaian siswa. Yang pertama itu ada pengelompokan antar kelas, yang kedua itu ada penghapusan jalur, yang ketiga itu ada pengelompokan kembali untuk pelajaran membaca dan matematika. Dan yang keempat itu ada sekolah dasar tanpa kelas atau yang biasa disebut pengelompokan lintas usia. Yang kelima, ada pengelompokan kemampuan dalam kelas. Dan yang keenam, ada tinggal kelas. Pengelompokan antar kelas itu biasanya dilakukan pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara untuk mengatasi perbedaan pencapaian dari segi pengajaran. Yang kedua adalah penghapusan jalur. Di sini dimaksudkan bahwa siswa itu tidak dikelompokkan, tetapi dicampur jadi satu antara siswa yang berkinerja tinggi, menengah, maupun yang sedang. Tetapi esensinya dari kelas ini juga mengharapkan standar yang tinggi. Cara mengatasi kesulitan dalam kelas ini dengan membantu mereka mempelajari secara telaten. Ya, untuk yang ketiga adalah pengelompokan kembali untuk pelajaran membaca dan matematika. Dalam rencana pengelompokan kembali ini, siswa itu berada di dalam satu kelas untuk sebagian besar hari itu, tetapi ditempatkan di kelas yang berbeda, yaitu kelas membaca atau matematika berdasarkan kemampuan mereka dalam kedua mata pelajaran. Yang keempat adalah sekolah dasar tanpa kelas atau biasa disebut pengelompokan lintas usia. Ini biasanya di ranah sekolah dasar, yaitu menggabungkan siswa yang berbeda usianya, mulai dari usia 5 sampai 7 tahun atau dari usia 6 sampai 8 tahun. Nah, yang kelima adalah pengelompokan dalam kelas. Mungkin konsep ini sama seperti pengelompokan antar kelas, hanya perbedaannya pengelompokan dalam kelas ini itu satu kelas.
Baik, eh, yang selanjutnya adalah tinggal kelas. Ini adalah masalah yang paling kontroversial dalam bidang pendidikan, yaitu apakah siswa yang berpencapaian rendah itu harus tinggal kelas. Mungkin untuk yang pro, tindakan ini ibarat memberikan hadiah waktu kepada siswa untuk mengulang ketertinggalan. Tetapi bagi yang tim kontra, ini adalah hal yang akan menjadikan siswa tersebut kehilangan motivasi dan kemungkinan besar akan terjadi putus sekolah. Jadi, jalan keluar terbaik menurut di buku Slavin ini untuk masalah siswa yang berpencapaian rendah bukanlah tinggal kelas atau dinaikkan kelas sosial. Malah sebaliknya, siswa tersebut itu harus diberi perhatian khusus, pembelajaran secara pribadi, dan didiagnosis seperti itu, agar mereka masuk ke dalam rentang yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa cara untuk mengindividualisasikan pengajaran. Yang pertama yaitu pengajaran pribadi teman sebaya. Pengajaran pribadi teman sebaya dilakukan dengan cara siswa mengajarkan pelajaran kepada siswa yang lainnya. Nah, dalam pengajaran pribadi teman sebaya juga ada dua jenis. Yang pertama, pengajaran pribadi lintas usia, dan yang kedua, pengajaran pribadi teman seusia. Pengajaran pribadi lintas usia, di mana pengajar berusia lebih tua beberapa tahun daripada yang diajarkannya. Kemudian, pengajaran pribadi teman seusia biasanya dilakukan oleh teman satu kelasnya. Dinda, ini sih gimana? Nih, kan kalau ini kan pertanyaannya menentukan keliling persegi. Lah di sini rumus keliling persegi kan 4 kali S. S itu artinya sisi, berarti ini kan sisinya 10 cm. Jadi kita langsung masukin ke. Cara yang kedua yaitu pengajaran pribadi orang dewasa. Pengajaran pribadi orang dewasa merupakan salah satu strategi yang efektif. Namun kekurangannya adalah masalah biaya. Karena seseorang harus menyediakan pengajar yaitu orang dewasa bagi siswa yang mempunyai masalah dalam belajarnya. Dan pertimbangan untuk program ini bukan hanya pengetahuan dari si pengajar, tetapi kemampuannya dalam menyampaikan materi kepada peserta didiknya atau siswa yang diajarkannya. Mempelajari adat budaya daerah dan melestarikan adat. Tindakan berikut yang dapat mengganggu siklus air. Cara yang ketiga adalah pengajaran yang dibedakan. Pengajaran yang dibedakan adalah pendekatan terhadap pengajaran yang menyesuaikan isi pelajaran, tingkat pengetahuan, kecepatan, dan hasil pengajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan yang berbeda bagi siswa dalam satu kelas. Misalnya, guru membuat soal matematika yang umum bagi siswa yang heterogen dan menyertakan beberapa pertanyaan yang menantang bagi siswa yang dianggap menguasai di bidang matematika. Oke teman-teman, saya juga akan menyampaikan penggunaan teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu teknologi untuk pengajaran. Teknologi yang umum digunakan oleh guru untuk membantu dalam pengajaran adalah pengolah kata, kemudian ada lembar sebar elektronik, kemudian ada piranti lunak untuk presentasi. Jadi pengolah kata digunakan untuk menyusun dokumen, kemudian lembar sebar elektronik digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka, kemudian ada piranti lunak presentasi digunakan untuk memaparkan materi atau untuk presentasi. Yang kedua yaitu teknologi untuk pembelajaran. Teknologi digunakan untuk berbagai jenis pembelajaran di kelas. Adapun beberapa teknologi yang digunakan untuk pembelajaran di kelas atau pembelajaran oleh siswa yaitu pengolah kata, lembar sebar, ada juga database, dan yang lainnya.
Yang ketiga yaitu televisi pengajaran dan selipan multimedia. Televisi bermanfaat untuk membantu proses pendidikan karena dalam riset membuktikan bahwa siswa yang lebih sering menonton televisi terutama acara pendidikan akan menjadi orang yang mampu membaca lebih baik. Sedangkan selipan multimedia dilakukan dengan cara penggalan isi video dimasukkan ke dalam pengajaran guru. Yang keempat adalah papan tulis interaksi. Papan tulis interaksi adalah papan tampilan layar sentuh besar yang dapat menampilkan kepada seluruh siswa apapun yang dapat diperlihatkan di layar komputer. Terakhir yaitu teknologi untuk administrasi. Guru menggunakan beberapa teknologi untuk menyelesaikan tugas administrasi. Misalnya, surat elektronik digunakan oleh guru untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa. Kemudian ada piranti lunak penelitian portofolio digunakan oleh guru untuk mendokumentasikan pencapaian siswa. Materi selanjutnya yaitu program pendidikan yang tersedia untuk siswa yang ditempatkan ke dalam risiko. Jadi setiap anak itu bisa berhasil dan bisa juga gagal di sekolah. Perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan itu bergantung terutama pada apa yang dilakukan sekolah, orang tua, lembaga masyarakat, dan anak itu sendiri untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan pembelajaran. Sebelum masuk sekolah, kita dapat memperkirakan dengan sangat baik mana di antara masing-masing anak yang akan berhasil atau gagal. Tetapi ada faktor latar belakang anak yang menjadikan keberhasilan atau kegagalan itu lebih mungkin. Misalnya itu siswa yang berasal dari keluarga miskin atau orang tua tunggal, siswa yang menunjukkan keterlambatan perkembangan, atau siswa yang memperlihatkan perilaku agresif atau menarik diri lebih mungkin mengalami masalah di sekolah daripada siswa lain. Anak-anak ini sering disebut dengan siswa yang berisiko. Sebelum anak masuk sekolah, kebanyakan faktor risiko yang dapat diprediksi terkait dengan status sosioekonomi dan struktur keluarganya. Namun, setelah mereka mulai sekolah, faktor risiko seperti kinerja membaca yang buruk, tinggal kelas, dan perilaku yang buruk itu menjadi alat prediksi. Yang lebih penting tentang masalah sekolah kemudian hari, seperti putus sekolah, daripada faktor latar belakang keluarga. Program pendidikan untuk siswa yang berisiko itu digolongkan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu pendidikan kompensasi, kemudian program interferensi dini, dan pendidikan khusus. Yang pertama adalah pendidikan kompensasi atau compensatory education. Ialah istilah yang digunakan untuk program yang dirancang guna mencegah atau memulihkan masalah pembelajaran di kalangan siswa yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah atau yang memasuki sekolah dalam komunitas yang berpenghasilan rendah. Program pendidikan kompensasi terbesar dan satu-satunya yang paling mungkin mempengaruhi guru di ruang kelas biasa disebut Titel 1. Program Titel 1 dapat mempunyai banyak bentuk. Paling sering guru khusus Titel 1 memberikan bantuan pemulihan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran membaca dan dalam banyak kasus dalam mata pelajaran lain juga. Program sejenis ini disebut program pencopotan karena siswa dicopot dari kelas pendidikan umum mereka untuk mengambil bagian ke dalam program tersebut. Yang kedua adalah program interferensi dini. Jadi sejak lama, Titel 1 dan program pendidikan kompensasi lain telah terlalu menekankan perbaikan kembali. Program tersebut itu biasanya menyediakan layanan bagi siswa hanya setelah siswa tersebut tertinggal di belakang. Siswa seperti itu mungkin juga akhirnya masuk ke dalam pendidikan khusus atau mungkin tinggal kelas. Semua strategi perbaikan kembali telah memperlihatkan sedikit bukti tentang keefektifannya. Bahkan ada bukti bahwa penyediaan layanan hanya setelah siswa gagal semacam itu dapat sangat mengganggu pencapaian, motivasi, dan hasil siswa lain.
akan lebih masuk akal terfokus pada pencegahan dan interferensi dini dan bukan perbaikan kembali dalam melayani siswa yang ditempatkan ke dalam risiko gagal sekolah. Program yang menekankan perangsangan bayi, pelatihan orang tua, dan layanan lain untuk anak-anak dari lahir hingga usia 5 tahun juga terbukti mempunyai dampak jangka panjang pada keberhasilan sekolah siswa yang berisiko. Contohnya ialah program Carolina Abecedarian yang menemukan dampak pencapaian jangka panjang program intensif bagi anak dari keluarga yang berpenghasilan rendah yang menerima layanan mulai dari masa bayi hingga masuk sekolah. Selanjutnya yaitu program reformasi sekolah komprehensif. Jadi program reformasi sekolah komprehensif ini adalah pendekatan seluruh sekolah yang memperkenalkan strategi berbasis riset ke dalam setiap aspek fungsi sekolah, yaitu kurikulum, pengajaran, penilaian, pengelompokan, penyesuaian terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan, keterlibatan orang tua, dan unsur lain. Model reformasi komprehensif sangat berbeda-beda. Beberapa di antaranya seperti Success for All dan Direct Instruction memberikan bahan kepada siswa tertentu dalam masing-masing mata pelajaran dan panduan rinci untuk menggunakannya. Sedangkan yang lain memberikan panduan praktik yang lebih umum dan kemudian membantu staf sekolah mengembalikan pendekatan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu program usai sekolah dan sekolah musim panas. Jadi program usai sekolah itu biasanya menggabungkan jenis kegiatan akademis tertentu seperti bantuan pekerjaan rumah dengan olahraga, drama, dan kegiatan budaya. Namun, studi tentang program usai sekolah itu pada umumnya menemukan bahwa untuk meningkatkan pencapaian siswa, program semacam itu perlu menggabungkan tugas pengajaran yang tertata dengan baik, seperti pengajaran perorangan atau kelompok kecil untuk menambah waktu akademis hari itu. Pengajaran sekolah musim panas juga makin banyak terlihat di sekolah, khususnya sebagai kesempatan terakhir bagi siswa untuk menghindari tinggal kelas. Sekolah musim panas telah lama dianjurkan sebagai jalan keluar bagi fenomena kehilangan musim panas, di mana anak-anak dari keluarga yang mempunyai status sosioekonomi rendah itu cenderung mengalami kemunduran selama musim panas, sedangkan siswa kelas menengah itu cenderung mengalami peningkatan. Riset tentang sekolah musim panas pada umumnya menemukan manfaat bagi pencapaian siswa. Salah satu studi baru ini oleh Kim menemukan bahwa hanya dengan mengirimkan buku ke rumah yang dibawa siswa kelas 4 dan mendorong mereka membaca bersama orang tua mereka, kinerja baca mereka meningkat pada musim gugur.